Selama bertahun-tahun, kita tumbuh dengan satu kalimat yang terdengar sangat familiar. Indonesia dijajah selama 350 tahun. Kalimat ini diulang di sekolah, di buku pelajaran, di pidato, di media, dan lama-kelamaan kita menerimanya tanpa bertanya. Namun belakangan ini, pertanyaan itu muncul kembali. Apakah benar Indonesia dijajah selama 350 tahun? Atau angka itu lebih merupakan penyederhanaan sejarah? Di video ini, kita tidak akan menyalahkan siapapun. Kita juga tidak akan mengganti sejarah. Kita hanya akan membuka lapisan demi lapisan dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Inilah sisi tersembunyi. Bagian 1. Asal-usul angka 350 tahun. Angka 350 tahun tidak muncul secara tiba-tiba. Angka ini sering dihitung sejak tahun 1602 saat VOC didirikan hingga 1945 saat Indonesia merdeka. Jika dihitung secara matematis, angka itu memang mendekati 350 tahun. Namun, perhitungan ini menyimpan banyak pertanyaan. Apakah sejak 1602 seluruh wilayah Indonesia langsung dijajah? Apakah VOC sama dengan negara Belanda? Dan apakah kekuasaan Belanda selalu utuh selama periode tersebut? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang sering terlewat. Bagian 2. VOC bukanlah negara. VOC adalah perusahaan dagang. Namun, perusahaan ini memiliki kekuasaan yang luar biasa. VOC boleh mencetak uang, membuat perjanjian, memiliki tentara, bahkan berperang. Tetapi saja, VOC tidak menguasai seluruh Nusantara. Kekuasaan VOC bersifat terbatas, terfragmentasi, dan sering berubah. Ada wilayah yang dikuasai, ada yang hanya dipengaruhi, ada pula yang tidak tersentuh sama sekali. Artinya, penjajahan tidak terjadi secara serentak. Bagian 3. Nusantara bukan satu negara. Hal penting lain yang sering kita lupakan adalah Indonesia belum ada pada abad ke-17. Yang ada adalah kerajaan-kerajaan, kesultanan, wilayah adat yang berdiri sendiri. Mataram, Aceh, Banten, Ternate, Tidore, Bali. Masing-masing memiliki sejarah dan pengalaman berbeda dengan kolonialisme. Ada yang berperang langsung, berdagang, bersekutu, atau baru dijajah jauh di kemudian hari. Jadi, menyebut Indonesia dijajah 350 tahun tanpa konteks adalah penyederhanaan besar. Bagian 4. Penjajahan itu bertahap. Penjajahan tidak datang seperti badai. Ia datang perlahan, dimulai dari pelabuhan, perdagangan, monopoli, politik adu domba. Baru kemudian ketika kekuatan lokal melemah, kontrol diperluas. Bahkan hingga abad ke-19, masih banyak wilayah yang belum sepenuhnya dikuasai. Perang Aceh misalnya, baru benar-benar terjadi di akhir abad ke-19. Artinya Aceh tidak dijajah selama 350 tahun. Begitu pula wilayah lain. Bagian 5. Lalu, mengapa angka 350 tahun diajarkan? Angka 350 tahun memiliki fungsi penting. Ia menyederhanakan sejarah agar mudah dipahami. Ia menekankan panjangnya penderitaan masa lalu. Ia menjadi simbol perjuangan dan perlawanan. Dalam konteks nasionalisme, angka ini sangat kuat. Namun, sejarah yang kuat tidak selalu berarti sejarah yang rinci. Disinilah perbedaan antara sejarah akademik dan sejarah populer. Bagian 6. Apa kata sejarawan?
Banyak sejarawan modern tidak menyangkal penjajahan Belanda, namun mereka menegaskan penjajahan itu tidak seragam, tidak terus-menerus, tidak terjadi di semua wilayah sejak awal. Sebagian wilayah baru benar-benar dikuasai di awal abad ke-20. Artinya, durasi penjajahan berbeda-beda di setiap daerah. Bagian 7. Salah atau tidak? Jadi, apakah pernyataan Indonesia dijajah selama 350 tahun salah? Jawabannya tidak sepenuhnya salah, namun tidak sepenuhnya tepat. Ia benar sebagai simbol. Ia kurang tepat sebagai detail sejarah. Dan disinilah pentingnya berpikir kritis. Sejarah bukanlah kumpulan angka. Sejarah adalah proses. Dengan memahami detailnya, kita tidak sedang mengurangi penderitaan masa lalu. Justru sebaliknya, kita menghargainya dengan lebih jujur. Karena bangsa yang kuat bukan hanya menghafal sejarah, tetapi memahami sejarahnya. Dan di sanalah kita menemukan sisi tersembunyi dari cerita tentang 350 tahun penjajahan.